Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nusirwan di channel YouTube saya, Bang Nusirwan Channel. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa netizen terkait dengan pernikahan. Tonton terus video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertanyaan pertama ada di atas ini, yang kurang lebih, apakah boleh saksi nikah dari keluarga pengantin perempuan semua? Jawabannya boleh. Saksi nikah itu ada dua yang masuk dalam rukun nikah. Jadi silahkan mau dari pihak mana saja, mau dibagi rata, satu dari pihak keluarga laki, satu dari pihak keluarga perempuan, silahkan. Atau mau dari pihak keluarga laki-laki semuanya saksinya, atau dari pihak perempuan semuanya, dua. Nah, dua ini yang nanti akan membubuhkan tanda tangan di berkas pernikahan. Nah, tapi untuk saksi itu sudah ada ketentuannya. Siapa saja yang berhak untuk menjadi saksi, itu ada ketentuan-ketentuannya. Sudah saya bahas di video saya yang ini, ya. Baik, pertanyaan berikutnya, boleh tidak saksi Islam tapi tidak pernah sholat? Nah, di dalam video saya sebelumnya dijelaskan bahwa syarat-syarat saksi itu antaranya dia Islam, kemudian dia sudah dewasa, kemudian dia sehat jasmani dan rohaninya, kemudian dia tidak bisu, ya. Repot nanti kalau saksi jadi saksinya bisu. Kemudian dia tidak tuli, kemudian uh, dia tidak dalam pengaruh alkohol, ya. Repot kalau misalnya dalam kesaksiannya itu dia dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol segala macam. Dan yang tidak kalah penting itu adalah dia adil. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi apa namanya, syarat mutlak seorang saksi itu adalah adil. Adil dalam hal ini luas sekali. Adil artinya dia adil dalam kehidupannya, antara dunianya dan akhiratnya, ibadahnya, ya, dengan apa namanya, tentunya dengan penciptanya, ya. Adil dalam hal ini kalau dia Islam, ya kudu harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana seorang muslim. Di antaranya itu adalah rukun Islam, ya. Maka dia harus sholat, itu sudah mutlak. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, carilah orang yang memenuhi syarat. Nah, kalau ini tidak memenuhi syarat, ya, kalau dia hanya Islam saja tidak pernah sholat, maka dia tidak apa namanya bisa dijadikan saksi dalam pernikahan. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustadz, boleh apa tidak saksi cadel? Dia tidak bisa bilang R. Nah, ini kalau hanya sekedar cadel dan dia memenuhi syarat yang tadi, yang beberapa syarat tadi, yang ya, dia Islam, baligh, kemudian dia berakal, sehat jasmani rohani dan seterusnya, itu tadi nggak masalah, ya, boleh. Pertanyaan berikutnya, saya sudah nikah siri dari tahun 2017 dan sampai sekarang sudah punya 2 anak. Bagaimana prosedur biar dapat buku nikah? Oh ya. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya sudah ada juga video saya yang membahas tentang prosedur bagi warga yang pernah nikah siri agar mendapatkan buku nikah. Nanti lihat ya di video saya, di scroll di video saya yang itu. Tapi dalam kesempatan ini saya akan menjawab sekilas tentang bagaimana prosedurnya. Ya, kalau Anda sudah pernah menikah, kemudian sudah punya anak, maka dalam hal ini kami sarankan agar mengurus isbat nikah di pengadilan agama. Ya, isbat nikah itu sangat mudah, apa namanya, pengurusannya tidak ribet. Cukup Anda nanti membuat surat apa namanya, pengantar dari pihak
RT, RW, kelurahan, kemudian nanti ke kantor KUA setempat, Anda nanti membuat surat keterangan tidak tercatat, kemudian setelah itu baru nanti ke pengadilan. Nanti di pengadilan nanti mendaftar isbat nikah. Nah, mendaftar isbat nikah nanti untuk syarat dan prosedurnya nanti di pengadilan agama. Tapi biasanya itu saja ya paling ya, persyaratannya paling dilampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK masing-masing ya, masing-masing. Kemudian surat tadi yang keterangan tidak tercatat dari KUA setempat itu. Nanti Anda ikuti prosedur di sana, ikuti sidangnya, kemudian bawa saksi-saksi yang mengerti dan tahu tentang kehidupan rumah tangga Anda dari tahun 2017 itu. Nanti setelah mengikuti proses persidangan, nanti tunggu sampai putusan hakim keluar. Ya, jadi nanti ada surat putusannya. Nanti surat putusan isbat itulah nanti Anda bawa ke KUA setempat di mana Anda tinggal, kemudian didaftarkan ya di KUA untuk dicatatkan oleh negara. Nanti setelah itu baru keluar buku nikah. Nah, itu prosedurnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, buku nikah saya hilang. Terus bagaimana untuk mengurus agar saya dapat buku nikah lagi? Karena saya mau mengurus perceraian. Oh ya, baik. Ini juga terkait pertanyaan ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti lebih detailnya silakan lihat ya di video saya yang sebelumnya tentang mengurus duplikat buku nikah judulnya. Nah, baik, terkait ini saya jelaskan sekilas juga bahwa bagi Anda yang buku nikahnya hilang, kemudian ingin mengurus duplikat buku nikah, maka prosedurnya itu ada dua. Yang pertama, bagi Anda yang buku nikahnya hilang, Anda lapor dulu di kepolisian ya. Kepolisian dengan membawa fotokopinya, fotokopi buku nikah Anda yang hilang itu, atau kalau tidak ada juga fotokopinya, Anda ingat tanggal bulan tahun nikahnya. Jadi sebelum ke polisi Anda ke KUA dulu. Ke KUA dulu, tanya di KUA dengan pihak petugas di KUA nomor register ya, nomor akta nikah Anda gitu. Jadi Anda sebutkan kapan, tanggal, bulan, tahun nikahnya kepada petugas KUA biar nanti dicarikan nomor aktanya. Nanti setelah itu Anda bawa ke pihak kepolisian, Polsek atau Polres gitu, Anda lapor di sana bahwa nomor akta nikah sekian 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 yang nikah pada tanggal, hari, bulan, tahun sekian 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 itu hilang. Nah, setelah membuat laporan, nanti laporan itu dibawa ke ke KUA. Dibawa ke KUA, lampirkan juga foto ya, foto Anda dan foto suami Anda, kemudian foto kopi KTP suami istri dan fotokopi KK. Kemudian nanti minta juga pengantar dari kelurahan ya, kelurahan untuk membuat duplikat. Kemudian nanti baru ke KUA. Nah, di KUA nanti akan dibuatkan duplikat buku nikah. Nah, itu ya. Tapi kalau bagi yang rusak tidak perlu harus lapor ke polisi. Cukup dengan dia membuat surat pengantar dari pihak kelurahan dengan membawa bukti buku nikah yang rusak itu. Ya, setelah itu lampirkan juga fotokopi KTP dan fotokopi KK-nya beserta foto warna ya, 2x3 4 lembar masing-masing. Kemudian dibawa ke KUA. Nanti dari pihak KUA bila betul pernikahan Anda dulu itu tercatat, insya Allah nanti dapat buku duplikatnya. Ya, mungkin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini. Terima kasih atas kesediaan Anda mengikuti video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.